Kelak, mungkin akan muncul pertanyaan dalam ujian mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah-sekolah. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang paling aktif melakukan diplomasi luar negeri? Jawabannya sudah tentu, Presiden Prabowo Subianto. Hanya dalam setahun masa awal pemerintahannya, Presiden Prabowo sudah melanglang buana ke hampir 3/4 dunia, dari timur hingga barat, dari selatan hingga utara. Perjalanan luar negeri yang dilakukan tidak hanya sebatas menjalin hubungan silaturahmi antar negara, tetapi juga membangun jembatan antar negara-negara utara dengan negara-negara selatan, dan merajut saling pengertian antara blok dunia barat dengan blok dunia timur, yang tujuan utamanya adalah ikut menciptakan perdamaian dunia. Di samping itu, Presiden Prabowo juga membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi negara-negara lain yang ingin meningkatkan investasinya di Indonesia, serta melakukan negosiasi kerjasama ekonomi dengan sejumlah negara besar, pemangku otoritas ekonomi dunia, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Salah satu hasilnya, pemerintah Amerika Serikat sepakat menurunkan tarif ekspor produk-produk Indonesia ke negara paman SAM tersebut dari yang sebelumnya 32% menjadi 19%. Semua itu terjadi berkat kepiawaian diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, di Brussel, Belgia. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan politik dalam negosiasi kemitraan komprehensif ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement, sebuah kesepakatan bersejarah karena Presiden Prabowo berhasil menuntaskan perundingan yang sangat alot yang telah berlangsung selama 1 dasawarsa antara Indonesia dengan Uni Eropa. Anehnya, kesepakatan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Donald Trump serta Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen ini justru dicapai setelah Prabowo menghadiri konferensi tingkat tinggi BRIC di Rio de Janeiro, Brazil. BRIC yang merupakan singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara berkembang dengan tujuan memperluas kerjasama ekonomi dan geopolitik antar anggota. Selain Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, BRICS sekarang ini juga beranggotakan Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. Ketika Indonesia secara resmi menyatakan bergabung menjadi anggota BRICS, tak sedikit pengamat politik luar negeri Indonesia menyatakan kekhawatirannya bahwa Indonesia akan memperoleh hambatan dari negara-negara barat, mengingat BRICS merupakan saingan berat negara-negara G7 yang didominasi negara-negara barat. Tetapi apa buktinya? Setelah bergabung dengan BRICS, Presiden Prabowo justru berhasil memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini menandakan bahwa pengaruh Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin diperhitungkan oleh semua negara di berbagai belahan dunia. Presiden Prabowo mempunyai hubungan yang sangat baik dengan para pemimpin dunia, dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan. Di Asia, dalam rentang waktu setahun, berkali-kali Prabowo diundang oleh Presiden Xi Jinping untuk menjadi tamu kehormatan Republik Rakyat Tiongkok. Bahkan kemudian diminta hadir dalam perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Cina untuk menyaksikan parade militer Cina di lapangan Tiananmen, Beijing. Di sini, Presiden Prabowo disejajarkan dengan para pemimpin negara-negara blok timur seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping, dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengundang Presiden Prabowo untuk menyampaikan pidato pada Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2025 atau Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di Rusia. Di forum yang sangat bergengsi ini, Prabowo menjadi tamu kehormatan yang diberi kesempatan untuk berpidato pada sesi pleno setelah pidato Presiden Putin selaku sahibul hajat. Dalam pidatonya di Saint Petersburg, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Forum SPIEF merupakan tempat yang strategis untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara-negara barat dengan negara-negara timur dan selatan-selatan, terutama di tengah tantangan geopolitik global yang sangat kompleks. Bukan hanya dengan negara-negara blok timur, Presiden Prabowo menjalin persahabatan, tetapi juga dengan negara-negara barat seperti Prancis dan Inggris. Hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya
terlihat sangat akrab. Kedua pemimpin negara ini kerap saling kunjung mengunjungi. Bahkan, pada hari perayaan Revolusi Prancis yang disebut Bastille Day, Presiden Prabowo diundang Presiden Macron secara khusus untuk menjadi tamu kehormatan. Presiden Prabowo datang ke Prancis dengan membawa pasukan kehormatan militer dari Indonesia yang didaulat menjadi pembuka parade militer di Champs-Élysées. Kehadiran pasukan kehormatan TNI ini mendapat sambutan hangat dari warga Prancis yang menyaksikan parade, baik secara langsung maupun melalui layar televisi dan layar digital. Presiden Prabowo juga memiliki hubungan baik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun jarang bertemu secara langsung, Prabowo dan Trump sering berkomunikasi melalui sambungan telepon internasional. Bahkan, negosiasi tarif ekspor-impor pun dilakukan dan disepakati bersama melalui pembicaraan telepon. Prabowo dan Trump baru bertemu secara empat mata di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York belum lama ini. Negara-negara yang paling sering dikunjungi Presiden Prabowo adalah negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Saudi Arabia. Selain untuk meningkatkan hubungan bilateral serta memperkuat kerjasama ekonomi dan pertahanan, kunjungan Prabowo ke negara-negara Arab itu adalah juga untuk mengkonsolidasikan sikap bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina. Gongnya adalah ketika Presiden Prabowo Subianto tampil berpidato di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam 2 kali pertemuan tingkat tinggi. Pertama, dalam konferensi tingkat tinggi PBB yang membahas masalah Palestina, dan yang kedua, dalam sidang Majelis Umum PBB. Dalam kedua pertemuan yang dihadiri ratusan pemimpin dunia itu, Prabowo menggebrak PBB agar semakin proaktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama dalam menyelesaikan masalah Gaza yang terus-menerus digempur Israel dan mengakibatkan rakyat Palestina menderita. Saat itu, Prabowo juga mengutuk keras tindakan kesewenangan Israel terhadap rakyat Palestina. Prabowo mengajak seluruh negara anggota PBB untuk menyatukan sikap dalam memperjuangkan solusi 2 negara demi terciptanya perdamaian di Timur Tengah, khususnya perdamaian antar Palestina dengan Israel. Perdamaian, itulah kata kunci yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam 2 kali pidatonya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pidato Prabowo yang tegas, lantang, dan gagah berani itu mendapat pujian dari sejumlah pemimpin negara, termasuk para pemimpin negara barat. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump 2 kali memuji ketegasan dan keberanian Presiden Prabowo di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertama, ketika Presiden Trump bertemu secara langsung dengan Presiden Prabowo dalam Multilateral Meeting on the Middle East yang diselenggarakan pemimpin Amerika Serikat itu usai sidang Majelis Umum PBB. Dan yang kedua adalah ketika Presiden Trump menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Washington dalam rangka mengumumkan proposal perdamaian Trump untuk penyelesaian masalah Gaza Palestina. Kini dunia tidak lagi memandang Indonesia dengan sebelah mata, tetapi justru sebaliknya. Indonesia selalu diikut-sertakan dalam berbagai perundingan internasional, terutama dalam upaya mengatasi berbagai konflik global. Semua itu terjadi berkat penampilan Prabowo yang high profile pada sejumlah forum internasional, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pemimpin dunia hanya dalam kurun waktu 1 tahun masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Posisinya sebagai pembicara ketiga dalam sidang Majelis Umum PBB merupakan sinyal kuat bahwa suara Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo adalah suara yang harus diperdengarkan kepada masyarakat dunia. Presiden Prabowo juga tidak melupakan sahabat-sahabat dekatnya di kawasan ASEAN. Prabowo seringkali mengadakan pertemuan dengan para pemimpin ASEAN seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah. Pertemuan-pertemuan itu dilakukan selain untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan pertahanan, juga untuk menjalin kekompakan kawasan dalam menghadapi situasi geopolitik yang kian tidak menentu. Gerak langkah Presiden Prabowo di bidang diplomasi luar negeri dengan merengkuh semua kekuatan yang ada di dunia merupakan implementasi dari kebijakannya yang disebut sebagai Good Neighbor Policy. Kebijakan yang mengutamakan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan semua negara, saling menghormati, serta menjalin kerjasama yang konstruktif dan saling menguntungkan. Sebab bagi Prabowo,
1000 kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Tujuan utama dari semua itu adalah menciptakan kedamaian abadi di seluruh dunia. Men of our time.